Hello everyone, selamat datang kembali di channel Azizwat. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengar aja video review ini tanpa harus lihat visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan share di Azizwat, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini aku akan bahas anime yang tayang pada tahun 2024 lalu, yaitu Saikyo no Shiensoku wa Jutsushi de Aruere wa Sekai Saikyo Clan wo Shikate Kaeru, atau nama lainnya The Most Notorious Stalker Runs the World Greatest Clan, atau kita singkat aja Saikyo no Shiensoku. Sebuah anime action adventure yang MC-nya cukup unik. Nggak seperti MC anime adventure kebanyakan karena nggak pakai sihir atau kayak mana, nggak pakai senjata artefak legend, bahkan nggak punya bakat bawaan. Cuma modal bacot. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang Noel Solen, MC kita yang sejak kecil ngebet jadi seeker. Kenapa ngebet? Rupanya dia nggak punya bakat yang membuatnya dapat menjadi seeker. Yang karena setelan bawaan si Noel ini adalah sebagai juru bicara. Minder dengan dirinya sendiri karena juru bicara dianggap sebelah mata, kakeknya justru meyakinkannya bahwa Noel bisa menjadi seeker yang terkuat. Kakek Noel adalah seorang seeker legendaris dengan julukan Overdead. Melatih Noel dengan keras serta mengajarkannya berbagai trik. Jadi yang diasah bukan hanya fisik, namun juga otak. Suatu hari, desa tempat tinggal si Noel ini diserang banyak iblis dengan level 13, sebuah level yang cukup tinggi. Udah levelnya 13, banyak pula. Atas pengorbanan kakeknya yang melindungi Noel serta orang-orang di sana, di saat terakhir kakeknya, Noel berjanji akan menjadi seeker terkuat dan meraih puncak. Bagaimana cara Noel dapat menjadi seeker terkuat sedangkan dia hanyalah sebagai seorang juru bicara? Kenapa juru bicara dianggap remeh? Langkah apa yang harus Noel rencanakan agar bisa meraih puncak? Dan apakah Noel dapat menggapai tujuannya? Apakah anime ini cukup rekomen untuk ditonton? Ya, terutama buat kalian suka nonton anime sambil ikut mikir. Anime ini juga aku rekomendasikan pada kalian pecinta adventure. Namun aku tidak merekomendasikan anime ini buat kalian yang berharap pada banyak fan service atau cewek cakep. Serta buat kalian yang nonton anime ini untuk jadi hiburan, karena anime ini banyak omongnya, banyak mikir, dan banyak penyimpangan moral yang nggak baik ditonton bersama keluarga. Yang buatku suka dengan anime ini, yang pertama alur ceritanya yang konsisten pada tujuan sampai akhir episode, serta bagaimana pengenalan karakter baru yang to the point, nggak dilar-lar, dibikin penasaran di next episode seperti anime sebelah. Alur cerita anime ini juga memberikan banyak ibroh pada kita sebagai penonton, serta memberikan kita solusi bagaimana menyikapi berbagai masalah. Contohnya, gimana kalau teman sendiri ngedilep duit kita sampai habis karena judi? Gimana ngadepin orang yang mau sikat kita? Gimana menyikapi orang yang sok netral, dan masih banyak lagi. Yang kedua, backsoundnya yang pas walaupun nggak terlalu bikin aku memorable. Pas adegan bertarung, pas lagi mikir, pokoknya benar-benar pas aja penempatan backsoundnya. Ya, kalau dipikir-pikir yang kuinget jinglenya pas jeda iklan itu. Yang ketiga, adegan actionnya yang mungkin buat kalian yang nonton menilainya B aja. Tapi bagiku yang penasaran gimana sih si juru bicara ini bertarung, jadi cukup excited. Yang kurang kusuka dari anime ini, yang pertama kadang di beberapa scene itu gambarnya di zoom in zoom out sampai gambarnya ada rada hancur gitu. Yang kedua, akhlaknya si Noel. Sebenarnya aku rada bingung. Si Noel ini aslinya baik tapi kudu berlagak jahat dan licik untuk memenuhi standar seeker yang sudah kakeknya ajarkan, atau emang mendarah daging? Karena di beberapa momen seperti ketika di roasting Alma kalau nggak bakal bisa jadi yang terkuat, atau ketika dimaki anaknya kepala desa, si Noel ini terkesan kayak kena banget gitu. Namun, setelah kerenungi soal latar dunia anime ini, kurasa si Noel jadi gitu karena kebentuk dari kerasnya masyarakat. Jadi nggak hanya dari didikan kakeknya aja. Yang ketiga, rules atau aturan seeker yang nggak dijelaskan secara gamblang. Pokoknya pas udah kejadian baru dikasih tahu. Kalau ngelanggar janji ini lu bakal begini, bakal begitu, nah gitu. Untuk karakternya ada Noel Solen MC di anime ini. Ia sadar bahwa ia lemah, sekeras apapun ia melatih fisiknya, toh ia masih tetap kalah pada mereka yang punya bakat. Namun ia dapat memanfaatkan segala hal yang ia punya, seperti koneksi dengan mafia, memperkerjakan informan untuk gali informasi sebelum ngerosting lawannya, serta pemanfaatan sumber daya. Ya, walaupun terkesan pelit dan mata duitan di mata orang lain. Judi Kali Alma, yang ngakunya cucu dari Alcor Judi Kali, si pendiri kultus assassin yang ternyata adalah anaknya. Mungkin karena 21 tahun hidupnya didedikasikan untuk kultus, ia terkesan rada udik, namun kemampuannya benar-benar nggak main-main.
Suki Makoka, mantan budak yang akhirnya mendedikasikan dirinya untuk melayani Noel, serta kagum melihat tekad Noel padahal hanya seorang juru bicara. Si Koga ini aslinya cukup kuat, namun sayang ia gampang overthinking. Pinocchio, anggota keluarga mafia Barzini, yang ngebet pengen Noel gabung menjadi bagian dari mafia keluarganya. Walaupun penampilannya banci kayak gitu, Pinocchio ini cukup kejam. Hugo, si Solo yang legendaris, masih belum dijelaskan bagaimana ia bisa divonis hukum meningsoi. Padahal ia hanyalah seorang pembuat boneka setelah pensiun jadi seeker di masa jayanya. Nah, si Noel ini sangat tertarik dan bolak-balik ke penjara untuk membujuk si Hugo bergabung. Leon, si sayap malaikat yang kemampuannya ketahan sampai akhirnya partinya dibubarin karena rencana Noel. Ya, kalau nggak gitu, si Leon nggak bakal bisa memaksimalkan bakatnya yang akhirnya bergabung dengan Noel. Loki, informan langganannya Noel. Bakatnya merupakan bakat yang langkah, bahkan sampai nggak bisa ditentukan masuk kelas mana. Namun si Loki ini, walaupun pernah sekali berkhianat, masih dimaafin Noel. Ya iyalah, si Loki ini berguna banget cuy kemampuannya untuk cari bahan roastingan. Harold, pengawas guild yang jagoin Noel. Lalu ada party sebelah si Lehman Wolf dan kawan-kawannya. Sisanya lupa anggap karakter lewat. Sebagai catatan yang pertama, dari awal aku curiga sih, jelas-jelas desanya Noel ini diserang iblis level 13 dan banyak jumlahnya. Tapi sampai terbit, bala bantuan nggak datang. Terungkap, rupanya ada yang memimpin iblis ini, bisa dikatakan punya akal. Apakah ada konspirasi yang mensengajakan untuk sikat kakeknya si Noel? Mengingat kakeknya Noel ini kan legend yang masih hidup, maksudku ayolah, kemana partinya? Katanya punya klan. Yang kedua, kenapa Alma merahasiakan kalau dirinya ini anak si Alkos Judicali, legend assassin? Pun kalau ngaku, sepertinya nggak akan ngaruh apa-apa ke cerita. Menurutku sih si Alma ini kenapa nggak diterima masuk kultus adalah bukan karena takut sifat gila bertangnya yang sudah mendarah daging, tapi mulutnya yang sering ceplas-ceplos. Yang ketiga, apa yang terjadi pada Retanya dan Liot? Ya emang Pinocchio ini jual mereka sebagai budak, tapi gimana nasibnya? Karena si Gambino Albert aja sama Pinocchio dijadiin makanan babi cuy. Yang keempat, Redbone Veronica ini siapa ya? Dan seberapa besar pengaruhnya? Tiba-tiba aja karakter ini muncul pas Valklav yang serigala itu udah cabut dari partinya Leon. Maksudku, lihat si Zeke. Walaupun belum dilihatin kemampuannya, udah di-spill kalau dia ini pemimpin klan terkenal yang punya pengaruh. Apakah si Veronica ini juga sama? Kemudian yang terakhir ini yang paling penting. Kita tidak diberitahu bagaimana seorang itu ditentukan bakatnya apa. Maksudku, apakah seperti rapotan gitu ya? Bapak ibu setelah hasil tes ini anaknya ibu nanti bakatnya jadi cyber, nanti bakatnya anaknya ibu nanti jadi archer gitu kah? Nah di sini nggak dijelasin. Tapi kalau kalian mengira bakal bisa diidentifikasi oleh makhluk-makhluk kroco cebol itu, ya kayaknya enggak. Ya makhluk cebol itu gunanya menentukan kemampuan kalian apa selanjutnya setelah kalian naik tingkat kalau nggak salah. Shageo no Seisonku ini merupakan anime yang cukup menarik bagiku. Selain pinter bacot, banyak ibroh yang diberikan anime ini yang cukup relate dengan kehidupan bermasyarakat kita. Jika ada season 2-nya, aku akan sangat menantikannya. Jadi kuharap ada perkembangan di sana-sini, terutama soal desainnya. Kalau cerita udah oke. Untuk rating ada di layar ini ya. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan hal kalian sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat asen dan jangan lupa like, komen, barangkali kalian akan bahas apa di next video. Thank you everyone, bye.